Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bina syafiina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in tabi'in al-musannin Susan Muhammad Ahmad bin Isa Salim Fakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi وطلح بعبد الرحمن سقط لدى التسوليك ووصمه خليم منكاسف بن عبد الرحمن قدي ووصمه خليم سميلة الشيخ أبو بكر بن سالم الشيخ عبد القادر جيلان مسهلا سميلة أبي عمر عبد الله تصد الله وتنهب عبد الله بن الحداد صاحب راتب ووصمه خليم تنهب علي بن حسن عطاس أحمد حسن عطاس بعلي بن حبسي سميلة أبو بكر عطاس بكر بكر السقاف ووصمه خليم سميلة وجميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها ولفا آخر جميع أهل البادي wali zambal wa adu furad wa jami' alinad wa jami' kabang kecil dekat negara wa jami' kadangkan nakasida wa jami' sadatina Ali Ba'alawi wa jami' muslimin wal muslimat wal mu'minin ngan khususan al-Imam Muhammad bin Ahmad Amin al-Ghazali annallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhum jannatan bi rahmatih wa walidina wa walidikum khassatan jami' ambatina wa ambatil muslimin amma bi anna Allah yukhrij darajatin jannah yanfa'na barakatihim wa aswarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim fid din wa dunya wal akhirah على كل نية صالحة لنا وصلاة وصالحنا لنا وحبنا بالحفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدح لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم نسألك علما لدني مشرف صافي يا وهاب يا غني وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul kiamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan lagi, yaitu membaca di dalam kitab Musyafatul Qulub, yaitu yang menjelaskan tentang babul khauf, yaitu bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas, maka pendapat daripada ba'dul hukama yang minggu yang lalu untuk mendapatkan keselamatan salamatul jasad fi gillatul ta'am. Kalau kita pengen jasad kita sehat, tak mudah kena penyakit, atau ibarat kata tak pernah doror bagi kita, membahayakan diri kita, maka min gillatul ta'am, maka sedikit untuk kita makan. Jangan terlalu banyak makan. Kalau sudah mulai banyak makan, mulai kita bakal malal. Sampai kan dikatakan oleh Rasulullah SAW, thuluthul fil ta'am, thuluthul fi sarab, thuluthul fil nafas. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau bisa sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga lagi untuk kita bernapas. Ini bisa mendapatkan salamatu minal jasad. Selamat jasad kita akan sehat. Kemudian dikatakan wasalamatur ruh. Nah, ruh ini juga kan
harus dikasih makanan. Ruh ini kita harus sehat juga, jasmani kita dan rohani kita nih. Bagaimana? Gillatul atham, yaitu harus kita dikit, jangan sampai kita melakukan dosa. Memang setiap bani Adam, kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawwabina. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik kesalahan tersebut harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita pengen ruh kita selamat, maka sedikiti. Jangan banyak kita melakukan perbuatan dosa. Walaupun kita mungkin hari-hari kita melakukan perbuatan dosa. Kemudian salamatuddin, selamat daripada agama kita. Bissalatu ala nabi khairul anam, memperbanyak kita salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang minggu yang lalu sudah kita membahas yaitu tentang perkataan dari Al-Faqih Abu Luwaih rahimallahu taala tentang alamat, yaitu orang yang takut kepada Allah. Kita membahas tentang orang yang takut kepada Allah. Yang pertama dikatakan harus ada takut kepada Allah tuh menjaga lisan kita, kemudian menjaga hati kita, jangan sampai mempunyai sifat-sifat yang hasad atau suudzon atau apapun. Kemudian menjaga daripada pandangan kita melakukan maksiat. Yang keempat yaitu menjaga daripada perut yang harus kita jaga, jangan sampai memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang kelima yaitu menjaga di tangan. Yang keenam, jaga daripada kaki kalau kita melakukan maksiat, berjalan untuk menuju ke tempat yang tidak benar. Yang ketujuh yaitu hendaknya taat kepada Allah dengan segi ikhlas karena Allah. Kemudian dikatakan katanya, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu taala menjelaskan kenapa kita benar-benar taat kepada Allah khalis liwajhillah, yaitu hendaknya kita bertaat kepada Allah khalis, benar-benar ikhlas karena Allah, wa yakhafu, dan kita harus benar-benar takut dengan sifat riya. Nah, ini jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah kita ada sifat riya, sifat nifak. Sifat riya, sifat nifak. Ini apa? Ini bisa mengurangi di dalam ibadah kita kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah jelaskan wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Sesungguhnya akhirat itu di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang takut. At-taqwa yaitu orang yang takut. Sampai di dalam ayat yang lain, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dalam ayat lain, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, yaitu surga. Nah, jadi tanamkan di dalam diri kita takutlah kepada Allah. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal muttaqina fi maqamin amin. Dalam Al-Quran banyak sekali sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maksudnya orang yang takut kepada Allah, yaitu suatu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yaqulu inna yahjud yaumal qiyamah nar fa yamruhu min ayyakuna khaufur raja. Nah, jadi kelak fil yaumul qiyamah katanya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari api nerakanya Allah. Jadi karena apa? Karena dengan kita takut, mengharap jangan sampai kita terjerumus di dalam nerakanya Allah. Terjerumus di dalam suatu nerakanya Allah. Nah, fayam bagi lil mukmin ayyakunal khauf war raja. Warju rahmatillah. Kemudian bagi orang yang mukmin mesti ada untuk apa? Bab khauf. Bab takut sama Allah, mengharap takut kepada Allah. Kemudian bab roja, minta, mengharap dari Allah. Nah, kemudian fayarju rahmatillah, dan mengharap rahmat Allah. Contoh seperti kita sekarang, yaitu sifat khauf. Sifat khauf ini kalau kita tanamkan dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah, ketika kita sholat takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah, maka dengan takut tadi
harus kita memperbagusi lagi, memperbaharui lagi bagaimana caranya kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Takut ketika kita solat seperti biasa, tak tahu hukum, takut tidak diterima oleh Allah. Tapi terus kita berusaha, belajar lagi. Akhirnya setelah kita belajar, maka kita mendapatkan yang kita belajar tersebut, mendapatkan daripada diterima ibadah kita kepada Allah. Nah, walaupun kita takut setiap hari, tapi bab roja ini mesti ada. Ya Allah, aku walaupun seandainya ibadahku tidak diterima oleh Allah, aku mengharap ya Allah, walaupun tidak terima, tetap aku ingin mendapatkan ibadah di sisi Allah. Tetap roja ini minta sama Allah, tak boleh kita putus asa. Nah, kemudian rahmatullah dengan rahmat yang Allah berikan. Nah, maka dikatakan di dalam, yaitu bainahuma Daud alaihi salatu wassalam jalis ila saud yatluna zabur idza ra'at ad-dud hamra fi turab wa qala fi nafsi ma aradallah fi hadhihi ad-dud fa adallahu ad-dud hatta takallama wa qala ya nabi Allah amma an-nahar falhibni rabbi an aqula kulla yawm subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar alfa marrah wa amma lail fa ahibni rabbi an aqula kulla yawm Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alfa marrah fa anta ma taqulu an tasbida minka pada Daud alaihi salatu wasallam ihtigarud khab min Allah wa taba ilahi wa tawakkal alaihi. Maka diceritakan pernah Nabi Allah Daud itu lagi duduk sambil membaca di dalam kitab Zabur, kitab Zabur, yaitu baca kitab Zabur. Maka melihat dud ini ibarat kata cacing yang merah, cacing merah, dia lihatnya, hanya terlintas dalam hatinya. Nabi Allah Daud itu terlintas dalam hatinya, untuk apa Allah jadikan cacing ni? Terlintas cuma itu deh. Untuk apa dia manfaatnya Allah ciptakan cacing? Maka subhanallah, cacing tadi dengan izinnya Allah, cacing itu ngomong. Ya Nabi Allah Daud katanya, sambil kaget Nabi Allah Daud dengar cacing macam ngomong. Subhanallah. Maka dengan izin Allah, cacing itu ngomong, wahai Nabi Allah Daud, katanya, aku setiap pagi sampai sore, katanya, aku membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar itu 1000 kali, katanya. 1000 kali. Dan ketika aku pagi siang hari, katanya, di malam hari, ba'dal maghrib sampai ke subuh hari, itu cacing itu mengucapkan salawat atas Nabi kita Muhammad SAW itu 1000 kali. Subhanallah. Jadi pagi dia membaca subhanallah, malam bersalawat atas kekasihnya Allah. Maka Nabi Allah Daud tadi langsung kaget, katanya, dengan perkataan daripada cacing tersebut. Fanaba Daud alaihi salatu wassalam, maka menyesal Nabi Allah Daud, dia cuma terlintas dalam hatinya, terlintas dalam hatinya, cuman ngomong apa manfaat Allah ciptakan dud tadi tu, cacing tadi. Nah subhanallah, dia tadi terlintas dalam hatinya, dijawab oleh cacing tersebut, langsung nyesal luar biasa Nabi Allah Daud. Setelah nyesal, katanya iktiradu dud, mengasa, ibarat kata menghina atau ibarat meremehkan. Ihtigar, yaitu dud tadi itu, dia meremehkan Allah ciptakan, yaitu cacing tersebut. Kemudian khaf minallah wa taba ilahi tawakkal Allah. Kemudian Nabi Allah Daud takut kepada Allah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap Allah menciptakan makhluk, apapun makhluk itu ciptaan Allah pasti bermanfaat. Pasti. Tidak ada ciptaan Allah itu tidak ada manfaat. Manfaat bagi orang yang hidup atau manfaat bagi orang yang telah kembali kepada Allah. Nah ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian diceritakan juga, wa kana Khalil, ada Ibrahim Khalilullah, yaitu salatu alaihi idza kata khati'atu yaksha alaihi wa yasma' idrabah
galbu mi'al fil mil fa arsalallahu Jibril fa atafaqala ya Jabbar yuqra'u salam wa yaqulu laka hal ra'aitu khalil yakhafu khalil wa qala ya Jibril idza dzakarta khati'an fakir fi uqubatin nasib, katanya wa hadzal ahwalul anbiya sholihin zahidul fata'ammal. Maka Nabi Allah Ibrahim termasuk Khalilullah. Khalilullah itu kekasihnya Allah. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim itu mengingat kesalahannya, maka Nabi Allah Ibrahim ini dalam hatinya itu guncang, gelisah. Cak kita digugup, duk. Itu dalam hatinya fil mil katanya. Bisa merasakan 1 mil katanya. Ibarat kata 1 kilo jauhnya. Saking takutnya dengan masalah dia takut kepada Allah. Sampai malaikat Jibril datang. Ya fa'arsalullahu Jibril, datanglah malaikat Jibril katanya, ya Ibrahim Khalilullah, katanya ra'aitu Khalilullah yakhaful Khalil. Engkau adalah kekasih Allah, maka kau takut dengan kekasihmu, katanya. Ya, nah, sudah kekasih masih takut dengan kekasihnya, saking takutnya atas dosa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini luar biasa. Kita kadang-kadang melakukan kesalahan itu dianggap seperti biasa. Itu kalau para nabi katanya, mereka itu ketika dia dalam keadaan salah, takutnya itu, gelisahnya itu luar biasa, seakan-akan dia ingin mendapatkan suatu bencana yang besar, bencana yang paling besar, saking ditekan hatinya itu karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Jadi tanamkan rasa takut. Itulah waktu yang pertama kali kan dikatakan orang yang takut itu adalah kunci awal untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, sampai dikatakan Abu Luwaih rahimallahu taala katanya, innal malaikatu fis sama sabi'u sajadan mundu khalaqallahu ta'ala yaumal qiyamah raddul wal fursahu min makhafillahu ta'ala wa idza kana yaumal qiyamah rafa'u ru'usuhum wa qalu subhanaka ma abdana haqqan ibadi wa dzalika qaulu ta'ala yakhafu min rabbihim min fawqihim wa yaf'alu ma yu'marun, yakni la ya'sullahu ta'ala tarfan ain. Dikatakan katanya itu ketika Allah, disebutkan oleh Abu Luwaih rahimahullah ta'ala, itu sesungguhnya Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat dari sabi' sujan. Dari awal Allah menciptakan yaitu malaikat dari langit yang ke-7, semenjak pertama kali Allah ciptakan malaikat sampailah kaget katanya yaumul kiamah. Malaikat itu diciptakan oleh Allah sujud, mundur katanya khalaqallahu ta'ala, dia sujud. Ada kan malaikat diciptakan oleh Allah, ada yang sujud be, ada yang ruku be, ada yang itidal, ada yang tasbih. Sampai kapan? Sampai yaumul kiamah. Maka ketika kelak fil yaumul kiamah rafa'atu ra'sahum, malaikat itu mengangkat kepalanya. Berkata malaikat, subhanaka ma abdana haqqan ibadi. Maha suci bagi Allah, katanya, yang menjadikan seorang hamba sebenar-benar hamba ciptaan Allah. Dia bersyukur. Kenapa? Karena dia dijadikan oleh Allah ketika sujudnya sama yaumul kiamah, tidak melakukan maksiat. Nah, dia bersyukur benar. Itu malaikat. Kalau seandainya kita perhatikan malaikat itu sujud terus sampai yaumul kiamah. Akhirnya apa dia? Subhanaka ma'abdana haqqan ibadih, katanya. Aku bersyukurnya sebagai hamba yang benar-benar ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat takut luar biasa. Ghadabnya Allah itu takut malaikat. Sampai Sayyidul Anbiya, Sayyidul Malaikat, Nabi termasuk malaikat Jibril, ketika menceritakan tentang
yang pernah kita bahas tentang api neraka, itu malaikat Jibril itu nangis segan-segan sama Nabi kita Muhammad SAW. Belum, ibarat kata, kenapa? Belum ada jaminan. Luar biasa. Itu yang tahu, yaitu bagaimana halnya fil yaumul qiyamah. Nah, kalau kita tidak tahu ya hal yaumul qiyamah, bagaimana kita nak merasa takut? Nah, kita tahunya kenapa? Dengan kita mempelajari ilmunya Allah, maka kita akan tahu. Nah, sampai dikatakan yakni wa yakhafu bi rabbihim min fawqihim wa yaf'alu ma yu'marun. Maka malaikat itu takut kepada Allah, ya dak, fawqihim wa yaf'alu ma yu'marun, melaksanakan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah. Yakni apa? La ya'sumullah ta'ala tarfal ain. Sesungguhnya malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah walaupun tarfatul ain, selintas daripada pikirannya itu tidak pernah dia. Itu malaikat. Kita kadang-kadang terlintas pikiran kita melakukan maksiat. Ini malaikat itu tidak pernah terlintas pemikirannya, pikirannya dia terlintas pikirannya lagi, tidak pernah dia melakukan maksiat kepada Allah. Nah, ini subhanallah, itu malaikat yang ciptakan oleh Allah. Kenapa di dalam hadis idza iktisara jasadul abd min khasyatillah tahaddat anhu dhunub kama yatahaddat sajar waraqah. Nah, apabila kata Rasul SAW, apabila seseorang yang merasa, ya tak, seorang hamba yang merasa, ya tak, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar takut kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, maka dia akan seperti dosa tersebut seperti daun yang berjatuhan, katanya. Waraqah. Nah, kalau seandainya ada pohon musim gugur, itu kan keluar kalau kan, rontok kalau kan, pohonnya itu rontok turun kalau. Nah, begitu juga orang yang melakukan dosa, maka dosa itu akan hilang sama sekali ketika dia merasa takut benar-benar atas dosa yang dia lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul SAW, man taba anil dzamban kama dzambah lahu. Barang siapa yang bertobat atas dosa yang dia lakukan, seakan-akan dia tidak kati dosa sama sekali. Nah, ini jadi benar-benar itu takut benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita lakukan. Jangan kita merasa aman-aman, ya tak? Kita ni tidak akan menjamin di dalam kehidupan kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kadang-kadang kalau di sini dia diceritakan wong yang alim sekalipun yang ibarat kata dia punya murid pacak terbang, mak mana gurunya, muridnya pacak terbang, mak mana gurunya, lagi pacak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mak mana kita lah alim tidak, ya tak, punya ilmu tidak kita ni, bagaimana kita menjamin kita bisa pacak mati dalam keadaan husnul khatimah? Nah, ini jadi harus tanamkan di dalam diri kita untuk apa? Untuk melakukan dalam hati kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diceritakan hikayat anna rajul yata'allaq fi qalbi imra'atin fa kharajatil mar'a ila hajati falaha fadhahaba ila ma'aha falamma khala biha fi badiyan wa nama an-nas absa syuruhu ilahi wa qala lahum mar'at undur anna nasu yajma'uhum wa fara rajul yaqulu laha wa dhanna annaha qad hajatihi wa qala taba hawlahu qafilatan fa idan nasu niyam faraja ilaiha wa qala laha na'am hum niyam wa qala ma taqulu Allahu ta'ala an-na'im fi hadhihi sa'ah wa qala inna Allah ta'ala la yanam wa la ta'khudhu sana wa la nawm wa qala imra'atin alladhina la yanam wa la yanam wa in yarana wa in kana an-nasu yarawna naha fadhalika aw la yakhafu wa taqarrujul khawfan min khafat taba wa raja ila batihi falamma tufi ra'atu fil manam faqila ma fa'alallahu bik wa qala ghafarli yakhufuni wa tarku dhalika min tambi. Maka diceritakan, dikatakan ada seorang laki-laki, ya, dia ta'alluq fil qalbil mar'ah, dia pengen ibarat kata dengan seorang perempuan ini senangnya dia. Dengan kesenangan tersebut perempuan ini pengen nak dilakukan perbuatan yang tak benar. Kalau kita ibarat kata nak diperkosahnya. Maka kata perempuan tersebut, katanya ini
masih siang katanya, masih siang. Kalau seandainya aku berteriak, maka orang tersebut akan datang. Katanya, engkau akan dipukuli. Katanya. Maka dia ifsa arifakala undur anna menase. Oke, kalau seandainya manusia itu dalam keadaan tidur, maka baru kau datang katanya. Nah, pikiran laki-laki tadi, kalau seandainya manusia itu sudah tidur, dia datang melakukan hubungan yang tidak benar. Maka setelah itu pulang. Didatangi oleh perempuan tersebut. Faraja ilaiha. Perempuan itu yang datang pada malam hari. Lahan naib, na'am hum niyam. Manusia itu dalam keadaan tertidur. Dia datang, singkat itu dia dalam keadaan tidur. Maka bertanya perempuan tersebut, mataqulullahu na'im, apakah Allah itu tidur apa tidak? Kata seorang laki-laki tersebut, sesungguhnya Allah tidak tidur. Allah itu tidak tidur. Katanya, wala takhudhu wala naum. Allah itu tidak sama sekali, tidak tidur sama sekali. Fa innahu yara, sesungguhnya Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Subhanallah. Allah tidak tidur dan Allah itu melihat setiap apapun yang kita lakukan. Subhanallah, dengan perkataan daripada perempuan tersebut takut luar biasa. Kenapa? Dia melakukan perbuatan yang tidak benar. Takut dia. Dengan takut akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, kemudian tidak lama kemudian meninggal dunia. Yang laki-laki itu meninggal. Subhanallah, ada yang bermimpi melihat laki-laki tadi. Maka di dalam mimpi tadi dia bertanya, ma fa'allahu bik, apa yang dilakukan oleh Allah atas dirimu? Apa yang dilakukan? Karena dulu dia pengen melakukan perbuatan yang tidak benar. Katanya, aku mendapatkan pengampunan dari Allah karena aku takut melakukan perbuatan dosa ketika waktu di dalam dunia. Jadi ketika dia nak melakukan maksiat, dia takut sama Allah. Dengan takut ini Allah ampunkan dosanya. Nah, jadi di dalam dirinya tuh ada rasa takut. Jadi dengan adanya rasa takut di dalam diri kita, Allah ampunkan dosa kita. Jadi itulah pentingnya rasa takut itu harus ada di dalam diri kita. Itulah dikatakan Al-Imam Ghazali di dalam kitab ini disebutkan apa makna muttaqin, yaitu taqullah, yaitu al-khaufullah, yaitu khauful jalil, takut sama Allah. Kalau orang yang sudah takut sama Allah, maka insya Allah dia akan selamat di dalam dunia sampai kelak fil yaumul kiamah. Tidak akan berani untuk melakukan maksiat kepada Allah. Itu satu, niatnya apa? Takut kepada Allah. Nah, jadi laki-laki tadi mendapatkan pengampunan dari Allah karena sebab apa? Karena sebab takut kepada Allah. Nah, kemudian di sini subhanallah, kitab ini banyak juga cerita yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, hikayat Bani Israel. Ada cerita juga tentang Bani Israel. Rajulul abid dzul iyad, dia seorang abid, ahli ibadah dan juga termasuk keluarganya. Wa asabil mujama'ah fi sarah mudral wa ba'atha imratidatu bi syai'in liyariha wa ja'a ila al-baiti rajul tajir talaban minhu tafutu min iyari wa qala rajul na'am walakin makinni fi nafsa fasakat mar'atu wa ada ila baitiha fadhar ila iyadiha yasbihu wa yaqulu ya ummi nahnu namutu minal ju' a'taini na'kulan wa dhahaba rajul wa kalimatu fi amrati iyadiha. Subhanallah, ada seorang laki-laki Bani Israel, termasuk orang yang ahli abid, ahli ibadah, dia punya keluarga. Kemudian ketika termasuk dia yang punya banyaklah, ibarat kata dia punya harta yang banyak. Kemudian ada seorang perempuan yang datang. Perempuan ini datang dikarenakan sebab kenapa? Sebab dia anaknya belum makan. Dia punya anak janda belum makan. Mana kalau punya janda, udah janda punya ninggalkan anaknya tadi belum makan sama sekali. Maka dia sudah bekerja, tidak dapatkan duit.
Dia sudah kerja, tak dapatkan duit. Dia sudah berusaha, tak dapat. Kemudian dia akhirnya bingung. Mencarilah ada seorang saudagar lah. Ibarat kata saudagar yang dia ngomong. Katanya, aku butuh duit katanya. Pinjamkan duit. Maka kata saudagar tadi, yang laki-laki Bani Israel tadi, ya baiklah, aku akan berikan engkau duit katanya. Tapi syaratnya engkau harus tidur sama aku semalam. Subhanallah. Ya tak? Zaman dulu, kau boleh kuberikan duit katanya, atau kuberikan makan katanya, tapi engkau harus tidur sama aku satu malam. Kau tidur sama aku satu malam. Maka perempuan tadi tidak mau. Pulang perempuan. Sampailah dia pulang, melihat anaknya ngomong, ya ummi katanya, wahai ibuku katanya, nahnu namutu minal ju'. Aku akan mati kalau aku saking kelapar. Ibunya tadi ngomong, siapa anaknya tadi? Ya ibu, aku pengen makan. Kalau aku tidak makan, saking lapar ini bisa aku mati katanya. Ibu melihat anaknya tadi, ya tak? Melihat anaknya tadi itu kelaparan, ya tak? Takut dia mati, ya sudahlah, dia balik lagi lah sama laki-laki tadi. Balik lagi. Nah, saya kita kalau sudah bingung, manalah dak katik pinjaman sama sekali. Milik bagian balik, milik anaknya ngomong, ya Umi katanya, aku ini bakal mati kalau tidak makan. Kita pasti langsung hibah, kesian sama anak kita. Akhirnya terpaksa ibunya tadi pergi ketemu sama laki-laki tadi. Dikatakan fagal antakul hajati muktadi, apakah kau pengen memenuhi hajatku? Kau datang lagi katanya. Iya, aku katanya akan memenuhi hajat engkau katanya. Kau akan memenuhi hajatmu, tapi berikan aku dulu makan katanya. Makan. Akhirnya dikasihnya makanan dikasihnya, bawa dia balik. Tapi kau datang lagi, datang katanya. Dikasihnya anaknya makan apa-apa, dia balik lagi. Ketika setelah balik katanya, fagalat, maka didekati oleh si Bani Israel tadi, laki-laki tersebut. Fagalat ini akhullah, kenapa engkau seperti ini katanya. Kata laki-laki, kalau kata perempuannya, ini akhullah katanya. Aku ni takut katanya. Aku takut benar-benar kepada Allah katanya. Bukan aku takut sama engkau katanya. Ini kan yang laki-laki tadi ingin mendekati perempuan tadi yang punya anak tadi, maka anak tadi itu gemeter, perempuan tadi gemeter, ketakutan, subhanallah. Maka ditanya, ini kenapa engkau katanya? Kata perempuannya, ini akhafullah, aku takut sama Allah katanya. Nah ini subhanallah, bukan takut sama laki-laki tadi, tapi aku takut sama Allah katanya. Maka rujul tadi ngomong, innakum takhafullah katanya, apakah engkau benar-benar takut sama Allah? Katanya, mabika minal fagar, ma'ahku bila khawf minka wa ta'na anha. Maka bukan takut dengan kefakiran, enggak. Sampai laki-laki ngomong katanya, aku lebih takut lagi katanya. Aku lebih takut 2 kali katanya. Kenapa? Aku takut sama Allah, 2 takut aku akan diberikan oleh Allah kemiskinan seperti engkau katanya. Subhanallah. Dibebaskannya deh. Perempuan tadi dibebaskannya, dikasihnya makan, kemudian sampai tidak lama kemudian dia meninggal. Ini afu ya kata auladi fa harafallahu man. Maka Nabi Allah Musa Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, "Qul fulan bin fulan inni qad kafartu dzunub." Subhanallah. Karena itu deh, karena dia tidak jadi untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, melakukan zina, karena dia merasa takut sama Allah, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, bila tahu omongi fulan bin fulan itu, katanya Allah sudah menghapuskan dosanya. Subhanallah. Qad gini, ja'a Musa alaihi salam. Maka datanglah Nabi Allah Musa kepada pemuda tersebut. Maka Nabi Allah Musa ngomong, faqala la'aka khairun bainaka wa bainallah fadzakkaru qissa alaihi. Nabi Musa tuh bingung, kenapa kau sampai aku ditegur oleh Allah memberikan kabar kepada engkau katanya. Aku bingung, apa yang kau lakukan katanya. Maka digisahkan oleh Nabi Allah Musa oleh laki-laki tersebut tentang terjadi pada malam tersebut. Akhirnya digisahkan, innallaha ta'ala qad ghafartu laka man kana min dunubi
kama yajma' lit-ta'ir. Katanya Allah mengampunkan seluruh dosa, katanya engkau dikarenakan sebab engkau telah memberikan maaf kepada perempuan tersebut. Nah, ya subhanallah. Nah, ini Allah yang memerintahkan kepada Nabi Musa memberikan kabar dia sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena sifat al-khauf. Pertama dia takut, yang kedua dia takut diberikan oleh Allah kemiskinan. Kenapa? Karena alhamdulillah dia bersyukur sudah. Allah berikan dia kekayaan, Allah berikan dia kekayaan, dia bersyukur akhirnya dan diberikannya. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yaqulullah ta'ala dalam hadis qudsi, la yajma' ala 'abdin khaufan wala amanan wa an khafa fid dunya amantu fil akhirat wa man amantu fid dunya akhfatu yaumil qiyamah wa qala ta'ala wala tahsan nas wahsani. Apa dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, katanya tidaklah berkumpul seorang hamba itu dua ketakutan atau dua keamanan, tidak akan berkumpul katanya. Kalau merasa dia takut di dalam dunia, maka dia akan aman kelak fil yaumil qiyamah. Tapi kalau dia merasa aman di dunia, maka dia akan takut kelak fil yaumil qiyamah. Kita di dalam dunia takut sama Allah, nak melakukan maksiat takut, meninggalkan sholat takut, meninggalkan puasa takut, nak melakukan maksiat takut terus sama Allah. Ya tak? Akhirnya kita terus ibadah, maka wong yang ini akan aman kelak fil yaumil qiyamah. Tapi kalau di dalam dunianya sholat tidak, melakukan maksiat, ya tak? Melakukan maksiat, melakukan perbuatan yang tidak benar, merasa aman di dalam dunia, masa aman. Oh biasa masa dia aman. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, inilah orang yang paling takut ketika menghadap kepada Allah. Dia yang paling takut. Kenapa? Karena dia merasa aman di dunia, dia akan merasa takut kelak fil yaumil qiyamah. Sampai di dalam Al-Quran Allah jelaskan, wala tahsan nas wahsauni. Janganlah engkau merasa takut kepada manusia, maka takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut sama manusia itu rugi. Takutlah sama Allah. Siapa yang menciptakan kita adalah Allah. Siapa yang akan memberikan manfaat itu adalah Allah. Nah, insya Allah kita akan teruskan lagi minggu yang akan datang, masih pembahasan al-khauf, yaitu ma'allah, orang yang takut sama Allah. Di sini subhanallah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali ini subhanallah memberikan kisah, cerita-cerita untuk semangat kita untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan ditambah keimanan kita, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.